Bagaimana satu tikus menghancurkan peradaban manusia? Berapa menit yang lalu, karena terlalu serakah makan kacang berjamur, benar-benar mati karena mulut. Satu jenis virus hijau mulai menyerang dan berkembang biak di tubuh tikus. Dapat melihat bahwa semua organ tikus terinfeksi. Segera virus muncul di sekitar mata tikus. Dengan cepat, kehidupan kecil tidak bertahan. Berbaring tepat di jalan tanpa ada yang memperhatikan. Bencana akan datang. Virus itu berubah menjadi lumut, tersebar di jalan. Hanya dalam beberapa hari, di jalan, bahkan di tiang listrik, tertutup oleh warna hijau. Seiring berjalannya waktu, skalanya meningkat. Jejak kaki manusia menghilang dari hari ke hari. Akhirnya lumut hijau menjadi pemilik tunggal kota. Mereka tidak berhenti merangkak, menerima cahaya matahari. Menurut evolusi, ia mulai memiliki batang memanjat, menjadi pohon besar. Jenis tanaman itu menenggelamkan bangunan besi. Bangunan bertingkat tinggi juga harus lemah. Mulai mekar, merah ada di mana-mana. Di bunga itu tumbuh buah hitam. Lalu, biji hitam meledak seperti bom. Hancurkan jembatan, hancurkan gedung-gedungnya. Seluruh kota perlahan-lahan hancur. Peradaban milenium runtuh di bawah kendali tanaman. Tidak ada yang sisa. Melalui lensa kita dapat melihat bahwa dunia biru yang terkenal tertutup oleh warna hijau tanaman. Lambat laun menjadi benih yang berjamur. Ketika tikus muncul, coba cium dan bawa pergi. Ini adalah akhir dari cerita. Dan juga adalah awal yang lain. Tentang masalah akhir umat manusia. Banyak film telah ekspresikan dalam berbagai bentuk. Tapi film ini akan memberitahu kita, yang disebut tumbuhan mati, juga memiliki kemampuan untuk menjadi akhir dari kemanusiaan. Film Restart the Earth yang baru saja tayang ini. Bentuk tumbuhan tanaman menelan bumi juga. Ceritanya terjadi tidak jauh di masa depan. Mengubah lingkungan akan hancur. Manusia telah menemukan semacam stimulan bagi tanaman untuk tumbuh dengan cepat. Untuk meningkatkan viabilitas tanaman. Tapi karena jumlahnya terlalu besar, sehingga tanaman tampak bermutasi. Ada reaksi keras. Sinar ultraviolet untuk sementara dapat menahan efek obat-obatan. Tapi masalahnya adalah ramuan pertumbuhan disuntikkan dengan dosis kuat ke tanah. Jadi seluruh tanaman terpengaruh. Mereka menjadi sangat haus darah. Mengkhususkan diri dalam menangkap dan memakan makhluk hidup. Ibu. Darah pergi menyelamatkan Weyena. Sekarang pemeran utama hanya punya satu pilihan. Istri dan anak dimakan oleh tanaman. Dia harus selamatkan siapa? Dalam saat penting, istri lepaskan tangan dan dorong suaminya. Mengorbankan dirinya untuk selamatkan putri. Bencana ini baru mulai. Segera itu akan menghancurkan seluruh dunia. Manusia bukan penguasa lagi. Penerusnya adalah tanaman ini. Mereka menelan banyak kota. Iklim tidak stabil lagi. Area yang ditempati tanaman adalah 80%. Peradaban manusia sedang menghadapi ujian. Ayah. Jantung yang tidak berhenti berdetak ini sebenarnya adalah tanaman pemakan manusia. Manusia adalah makanan favoritnya. Sejak mulai makan manusia, tanaman ini semakin lebih kuat. Tidak membutuhkan sinar matahari. Bahkan matahari dapat menekan tindakan mereka. Ambing mengambil keuntungan dari ini. Baru bisa mengeluarkan putrinya dari tempat berbahaya ini. Tapi di malam hari mereka bisa menyelinap masuk ke dalam rumah. Diam-diam berburu mangsa. Jeritan anak membuat Ambing terbangun. Dia dengan cepat berlari ke kamar putrinya. Menemukan bahwa tempat tidur dan putrinya ditarik ke bawah. Untungnya dia membawa GPS-nya. Jadi Ambing berangkat untuk mencari putrinya. Berkat pelacak, dia segera menemukan putrinya. Dia menemukan putrinya di bagian terdalam dari sebuah bangunan yang ditinggalkan. Ayah. Semakin banyak tali pohon muncul. Seorang Ming memecahkan sepotong kayu di dinding. Biarkan cahaya bersinar ke dalam. Tali pohon langsung cepat menyusut. Lempar Ambing berguling ke tanah. Ketika dia bangun, dia melihat diri sendiri juga diikat. Sebentar lagi bisa kehilangan nyawanya. Pada saat itu, sebuah bom terang dilempar ke dalam. Cahaya mengusir pepohonan itu. Seorang gadis bersenjata menyerbu masuk.
Tebasan dengan pisau memotong batang pohon menjadi dua. Dan selamatkan Aming. Selanjutnya ada tim pasukan datang. Mengangkat senjatanya dan dengan marah menembak ke arah pepohonan. Ming diselamatkan dan mengetahui bahwa sekarang seluruh kota perlahan-lahan hancur. Lebih menakutkan karena hanya 2 hari lagi benih bunga akan meledakkan bumi. Maka semua manusia akan hilang. Misi mereka adalah bawa zat N11. Baru ditemukan oleh para ahli. Tersembunyi di dalam tanah, lokasinya telah ditentukan. Jika berhasil disuntikkan, mampu mengontrol pertumbuhan tanaman. Dan bumi akan kembali normal. Saat mereka berbicara, kemudian ada seekor ular raksasa yang berevolusi dari tanaman. Merangkak perlahan ke situ. Ular tidak bisa melihat, tapi bisa merasakan gerakannya. Gadis kecil itu dengan hati-hati mundur, tapi masih menyentuh rak barang. Ular itu ingin membuka mulut untuk menelannya. Untungnya, seorang prajurit muncul. Tembak ularnya. Tapi dia sendiri yang tertangkap. Untuk dapat membantu rekan tim melarikan diri, dia keluarkan 1 bom. Dengan ular pergi ke neraka. Rekan setim sangat sedih, tapi tetap harus menjalankan misi. Mereka mengundang Aming, seorang spesialis mesin, menggantikan rekan mereka yang baru saja meninggal. Tetapi Aming sudah menolak. Dia tidak ingin menjadi pelawan. Karena dia hanya ingin menjadi ayah yang baik untuk anak dia. Tidak dia dianggap pengecut oleh orang lain. Jika bumi hancur, apa gunanya melindungi anaknya? Aming tidak berpikir begitu. Dia membawa putrinya ke tempat perlindungan di depan mata semua orang yang mencemooh. Tapi sekarang putrinya telah berdiri. Ayah, aku ingin menyelamatkan dunia. Jika ayah tidak cepat, ayah akan tertinggal. Setelah mendengarkan putrinya, dia menyadari segalanya. Jadi mereka berangkat pindah ke lokasi berikutnya. Tapi kemudian burung-burung di langit terbang kemana-mana. Tanah mulai retak. Gedungnya ambruk. Untuk bertahan hidup mereka memutuskan akan bersembunyi di dalam bas untuk berlindung. Tapi bahaya baru saja dimulai. Rimpang raksasa telah menyeberangi laut bergegas ke situ. Sebuah bas terlempar ke udara. Orang yang duduk di dalam mobil bergetar dan kehilangan keseimbangan. Mobil mulai berguling. Selanjutnya adalah rangsangan. Akan menabrak. Mobil itu berhasil parkir di tengah gedung bertingkat. Setelah pelarian yang sukses ini, semua orang lebih bersatu. Tapi menurut tebakan, ledakan berikutnya akan terjadi lebih awal dari yang diharapkan. Situasi darurat, harus melapor ke markas. Tetapi perangkat kehilangan sinyal. Putus asa tak berdaya. Menutupi seluruh tim. Kemudian Aming berdiri. Arahkan ke menara sinyal di gedung seberang. Pria gemuk itu tiba-tiba mengerti. Berdiri saja di sana dan pegang intercom. Bisa menghubungi kantor pusat. Tapi di depan mereka ada jalan kematian. Tidak ada pilihan lain, meskipun itu adalah jalan mati. Harus lewat juga. Ketika mereka sedang berhati lewat jembatan, tiba-tiba gedung di sebelah runtuh. Apalagi menuju jembatan itu. Awas! Angin kencang membuat gadis itu jatuh ke bawah. Pemimpin bereaksi dengan cepat. Melompat turun dan meraih gadis itu. Meskipun dia menyelamatkan gadis itu, dia mengorbankan dirinya sendiri. Mereka sangat sedih. Bergerak di bawah harapan kapten. Ketika mereka bisa kontak dengan markas. Dari markas suruh hentikan misinya. Kasih tahu mereka seleksi terakhir. Rencana kapal Noe. Memindahkan bagian manusia ke laut. Untuk menjaga peradaban manusia. Ini adalah keputusan yang tidak ada yang inginkan. Hanya sisa waktu 4 jam lagi sebelum tanaman meledak. Dan sekarang para profesor menemukan kekerasan kerak bumi. Membuat manusia tidak dapat suntikan zat N11 ke dalam. Mereka putus asa. Sudah banyak orang meninggal. Pada akhirnya tidak berhasil. Saat itu Aming berkata, kita sudah banyak berkorban. Harus takut apa lagi? Mendengar kalimat itu, dari markas tidak mengatakan apa-apa. Lalu suruh mereka terus selesaikan misi. Bahkan jika hanya ada 1% harapan, kita harus berjuang. Semua orang memutuskan. Lanjutkan misi. Keberanian mereka adalah satu-satunya harapan manusia. Mereka telah mencapai tujuan akhirnya. Kesulitan memasukkan perangkat ke dalam tanah.
Tetapi ternyata sangat sulit untuk menembus tanah. Aming memikirkan satu cara. Manfaatkan suhu panas untuk menembus ke bawah. Tapi masalahnya mereka harus turun ke bawah untuk mendobrak jalan. Dengan begitu bisa mengumpulkan lava bersama. Rencana yang bagus. Tapi tanaman tidak memberi mereka kesempatan. Karena Benny akan meledak sebelum waktu yang dijadwalkan. Seluruh tim diserang. Satu rekan lagi meninggal. Kaki Aming terluka. Untuk selesaikan misinya, dia ingin korbankan diri. Bawa bom menuju ke ruang teknis. Kemudian terhubung dengan anak untuk terakhir kalinya. Wei Yena. Ayah. Aku tidak mau ayah selamatkan dunia lagi. Ayah omong benar. Aku ingin ayah akan balik ke sini. Maafin ayahnya harus tinggalkan kamu. Judul film adalah Restart the Earth. Meskipun efek atau cerita filmnya semua menunjukkan perawatan teliti, film ini memiliki satu peringatan. Tindakan yang bertentangan dengan hukum alam. Manusia akan membayar harga yang mahal untuk tindakan perusakan alam itu.